Kebiasaan makan. Kebiasaan makan sifatnya sangat personal dan terbentuk berdasarkan selera dan ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Kita mungkin memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk nasi, namun orang lain justru memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk jagung dan lainnya. Bahkan dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda, baik dari segi jenis, frekuensi, maupun jumlah. Cara mempelajari kebiasaan makan. Faktor yang mempengaruhi pola kebiasaan mengonsumsi makanan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari IMT, umur, jenis kelamin, pengetahuan gizi, nilai dan norma, pemilihan dan arti makanan, kebutuhan fisiologis tubuh, body image atau citra diri, perkembangan psikososial dan kesehatan atau riwayat penyakit. Dan faktor eksternal yang meliputi tingkat ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan orang tua, sosial dan budaya, peran orang tua, teman sebaya, pengalaman individu, dan pengaruh media. Salah satu cara mempelajari kebiasaan makan seseorang yaitu dengan menggunakan metode food recall. Prinsip dari metode food recall yaitu dengan dilakukan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam. Biasanya dimulai sejak mereka bangun pagi sampai mereka istirahat tidur pada malam harinya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan recall 24 jam antara lain, yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam. Yang kedua, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Yang ketiga, membandingkan dengan data yang didapat dengan DKGA, yaitu Daftar Kecukupan Gizi yang dianjurkan, atau AKG, yaitu Angka Kecukupan Gizi untuk Indonesia. Kurang pangan dan dimensinya. Pada dasarnya, keadaan rawan pangan dan gizi merupakan bagian akhir dari suatu rentetan peristiwa yang terjadi melalui proses perubahan situasi. Rawan pangan ialah suatu keadaan di suatu daerah di mana banyak penduduk mengalami kekurangan pangan. Sedangkan rawan gizi ialah suatu keadaan di mana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi. Berpangkal dari kemiskinan, penduduk daerah rawan tersebut, konsumsi makanan umumnya rendah, sehingga tingkat konsumsi gizinya juga rendah. Selanjutnya, daya tahan tubuhnya rendah, dan dengan demikian juga tingkat kesehatan umumnya rendah. Sebagai akibatnya, produktivitas kerja penduduk umumnya rendah, tingkat pendapatannya juga rendah, seterusnya mempengaruhi pola konsumsi makanannya. Inilah merupakan lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dalam keadaan yang demikian, kejadian-kejadian yang timbul secara berurutan dapat mengakibatkan tingkat konsumsi makanan menurun pada tingkat yang demikian rendahnya pada banyak penduduk, sehingga disebut rawan pangan. Untuk mencegah terjadinya kejadian rawan pangan dan gizi, perlu dilakukan pengamatan dan kajian setiap indikator yang digunakan sesuai dengan urutan kejadiannya. Indikator tersebut ada yang digunakan untuk tindakan preventif dan tindakan kuratif.